Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat dakwah. Perkenalkan, nama aku Eka Naila Fadila. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, tahun 1446, Mutiara Ramadan menghadirkan hal baru nih guys. Kalau tahun kemarin kita menghadirkan podcast, nah tahun sekarang kita menghadirkan vlog bersama Prof. Adang selaku Dekan Fakultas Dakwah. Nah, daripada kalian kepo nih, gimana sih keseruan pada hari ini? Yuk, ikuti keseruanku. Masuk. Assalamualaikum, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan masuk. Selamat siang, Bro. Siang, apa kabar? Duduk, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Eka Naila Fadila. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak Prof untuk nge-vlog di hari ini. Baik, Prof. Saya mau minta izin nih, Prof. Kalau seumpama saya mau ikut kegiatan Ramadan Prof. Adang hari ini, boleh nggak, Prof? Oh, sangat boleh, dengan senang hati. Silakan. Terima kasih, Prof. Terus saya mau tanya dulu, Prof, sebelum mengikuti, apa aja sih agenda hari ini, Prof? Oh ya, kebetulan hari ini kita akan adakan rapat koordinasi para pengelola di Fakultas Dakwah. Lalu saya nanti ada janjian dengan mahasiswa. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan khataman Quran di Fakultas Dakwah. Kemudian para pengelola kebetulan mendapatkan undangan untuk taraweh silaturahim. Nah, nanti kita akan buka bersama di sini. Kemudian taraweh silaturahim itu dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Salatiga. Oke, Prof. Terima kasih banyak. Tadi saya dengar ada yang mau bimbingan konsultasi dulu ya, Prof? Oh iya, betul. Saya izin keluar dulu ya, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Mari. Selamat sore, Bro. Sore. Baik, sambil menunggu ngabuburit, saya izin mengajukan 2 pertanyaan nih, Prof. Ya. Yang pertama adalah, kita kan Fakultas Dakwah ya, Prof. Nah, banyak yang beranggapan anak dakwah tuh bisanya cuma dakwah aja. Nah, gimana sih caranya mahasiswi dan mahasiswa tuh kuliah di prodi dakwah, tapi berani dan bisa menghandle segala sesuatu yang nanti akan terjadi di kedepannya? Oh ya, pertanyaannya, terima kasih ya. Jadi kita harus memahami bahwa dakwah itu ya tidak harus dipahami sebagai ceramah atau berbicara di depan umum. Ada banyak, dan terutama kita di Fakultas Dakwah UIN Salatiga menangkap peluang-peluang untuk bisa berkarya lebih banyak. Iya, betul. Jadi di Fakultas Dakwah UIN Salatiga itu kan ada 5 nih, ada 5 program studi. Ada program studi komunikasi penyiaran Islam, ada program studi manajemen dakwah, ada program studi psikologi, ada program studi pengembangan masyarakat Islam, ada teknologi informasi. Inilah kita memahami dakwah itu tidak hanya dipahami secara sempit, yang anggapan tadi mungkin anggapannya dakwah itu ya sebagai ngomong di depan itu. Jadi banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan lewat komunikasi penyiaran, itu juga dakwah. Memanage bagaimana dakwah menjadi lebih baik. Sore ini akan dilakukan khataman Quran, selanjutnya ada buka bersama, dan nanti dilakukan taraweh bersama. Baik, begitu. Prof. Ya. Terima kasih atas waktunya, Sama-sama. Prof. Ya. Mungkin nanti kita langsung ke agenda selanjutnya. Iya, betul. Baik. Boleh nanti ikut acara ke tarhim ya, taraweh silaturahim. Baik, Prof. Terima kasih, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati para bapak, ibu, bapak sekalian, para pengelola di Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Alhamdulillah sore ini kita bisa melangsungkan khataman Quran, bagian dari keikhlasan kita, bagian dari aktivitas puasa kita. Dan selanjutnya tadarus kita lanjutkan. Untuk yang kebetulan saya baca itu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menjadi legalitas kita melaksanakan puasa. Jadi kalau dilihat dari asbabun nuzul, ayat ini diturunkan ketika Nabi sudah berada di Madinah. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, berarti ayat ini bisa dikategorikan sebagai ayat Madaniyah, di mana dan bisa ditelusuri bahwa ayat ini turun setelah 2 tahun Nabi melakukan hijrah. Kita mengetahui Nabi hijrah ke Madinah tahun 622. Dan 2 tahun setelahnya 624 Masehi. Artinya ini kewajiban puasa ini diberlakukan pada tahun 624 Masehi. Nah, kita juga mengetahui kalau dari sini maka Nabi menerima wahyu itu pertama kali usia 40 tahun, kemudian hidup di Mekah 12 tahun. Lalu turunlah ayat ini, maka usia Nabi ketika 54 tahun diberlakukan kewajiban untuk berpuasa. Puasa pada yang sudah dilakukan sebelumnya itu sudah ada. Jadi di dalam ayat tersebut disampaikan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebetulnya puasa ini tidak aneh karena sebelumnya juga sudah diberlakukan, diwajibkan puasa bagi orang-orang sebelum kamu. Hadirin jamaah sekalian, kaitan puasa dengan kehidupan kita tentu banyak nilai, manfaat, value yang bisa kita terapkan. Di antaranya puasa sebagai kebahagiaan, ya. Kebahagiaan kita lihat bahwa puasa ini untuk secara fisik saja sudah bagaimana organ kita bisa berpuasa, ya. Dengan puasa ada proses detox, ya, kita mengetahui itu dari aspek fisik. Dari aspek psikis juga luar biasa puasa ini bagaimana mengajarkan kepada kita untuk senantiasa tidak hanya puasa menahan lapar haus, tetapi juga bagaimana puasa mengendalikan, mengontrol nafsu kita. Ini adalah bagian dari psikis. Nah, puasa juga bisa diambil hikmahnya bagaimana bisa bertoleransi. Nah, apa itu puasa kaitan dengan toleransi? Nah, tentu di sini tadi sudah disampaikan bahwa puasa ini adalah sudah pernah diberlakukan kepada yang lain, artinya bahwa puasa yang kita lakukan itu tidak eksklusif tetapi inklusif, karena yang lain juga umat-umat yang lain juga pernah melakukannya. Demikian juga dianggap sebagai toleran karena puasa ini kan bagaimana bisa mengendalikan keinginan kita, demikian juga dalam puasa itu bisa berbagi. Demikian juga dalam puasa itu ada nilai solidaritas, ya. Bagaimana kita bisa merasakan haus dan lapar seperti orang-orang miskin yang tidak
pernah barangkali mendapatkan makan dalam kesehariannya. Inilah makna toleransi yang dipahami sebagai menghargai. Nah, menghargai ada yang lain yang kita bisa merasakan sendiri. Nah, inilah kira-kira makna puasa yang bisa kita pahami dalam kehidupan kita sosial masyarakat kita. Nah, kembali kepada ayat Al-Quran tadi, ada 4 kata kunci ya. Yang pertama itu adalah kata iman, amanu. Yang kedua kata kutiba. Yang ketiga adalah kata asyam. Yang keempat kata tatakun, takwa. Ini apa kaitan dari keempat kata tersebut? Iman, bahwa kita diseru sebagai orang yang beriman. Inilah dasar bagi orang melaksanakan puasa. Jadi puasa ini kan aktivitas ibadah yang hanya Allah dan orang yang berpuasa yang tahu. Demikian disampaikan beberapa hadis, dalam hadis itu seperti itu. Jadi oleh karena itu seseorang puasa tidaknya ya hanya dirinya dan Allah yang tahu. Maka disinilah diperlukan keimanan. Jadi orang puasa tidak ada atau ada orang ya dia sudah yakin walaupun ada makanan yang jelas halal di depan kita, karena Allah sudah merasa yakin, Allah sudah memberikan amanah, keamanan dalam dirinya. Amanah itu artinya mampu melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Jadi ya walau ada makanan di depan kita, kalau belum waktunya untuk berbuka, tidak melakukan untuk makan dan minum. Ini iman. Nah, jadi penting sebagai dasar. Yang kedua kata kutiba. Kutiba ini dalam bahasa Arab kata bayak tubuh berarti ditulis. Nah, ini maksudnya adalah diwajibkan. Kutiba ini adalah sebagai dasar ya. Asyam, kita mengetahui bahwa proses dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari sebentar lagi akan mendengar maghrib. Inilah yang harus kita tahan untuk tidak makan dan tidak minum. Dan yang dilakukan puasa itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk meraih ketakwaan. Ibu bapak sekalian, demikian 4 kata kunci dari yang pertama iman sebagai dasar, yang kedua kutiba sebagai aturan, kemudian puasa dijadikan sebagai metode, cara, kemudian yang keempat takwa sebagai tujuan dari puasa itu sendiri. Wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kita lanjut ke acara selanjutnya ya Pak. Iya. Karena sudah memasuki waktu larut malam Bapak. Di sini saya izin mengajukan pertanyaan nih Pak. Yang pertama, cuma satu sih Pak. Iya, apa manfaat karena ini ya Pak, sesuai tema kita, iya, yaitu puasa sebagai media toleransi. Iya. Nah di sini saya ingin tanya nih ke Prof, apa manfaat toleransi dalam puasa bagi individu dan masyarakat? Oke, pertanyaan gitu, yang bagus ya. Iya. Jadi toleransi itu sendiri kan dipahami sebagai menghargai hak orang lain, menghargai ada pendapat yang berbeda dari kita. Nah, tentu dari puasa ini kita diajarkan diantaranya bagaimana kita mengetahui bahwa di sekitar kita juga ada yang tidak puasa. Iya, betul sekali. Jadi walaupun puasa ini disampaikan di dalam Al-Quran itu telah diwajibkan sebelum kita kepada umat sebelum kita, tapi ada juga yang tidak puasa. Nah ini diantaranya kita harus mampu bertoleran ya, menghargai bahwa tidak semua seperti kita dan tidak bisa kita memaksakan itu yang pertama. Yang kedua,
pemahaman toleransi berpuasa itu atau memahami puasa sebagai toleran itu tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, bagaimana kita bisa mengontrol untuk tidak mengumbar apa yang kita inginkan terhadap hal-hal yang mungkin walaupun makanan itu halal, kalau belum saatnya berbuka ya kita mampu kontrol. Nah ini kan media di mana kita ya bisa mengendalikan diri. Inilah makna toleransi. Jadi ada banyak hal selain dari apa yang kita pahami toleransi itu hanya dipahami sebagai menghargai terhadap orang yang berbeda agama. Tetapi toleransi itu juga dipahami sebagai sebuah sikap. Bagaimana kita dituntut untuk bisa menghormati dan menghargai ada pendapat yang lain. Inilah makna puasa kita, gitu ya. Oke, Prof. Kesimpulannya adalah kita harus saling menghargai ya, Prof. Iya, betul. Walaupun berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Nah, itu poin intinya di situ ya puasa itu. Baik, terima kasih, Prof. Sama-sama. Atas jawabannya. Kita lanjut di acara selanjutnya. Ya, ini kita akan ini sedang melakukan perjalanan untuk melakukan taraweh silaturahim ya di pengadilan negeri. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. Sobat dakwah semuanya, Naila ucapin banyak berterima kasih ke kalian semuanya yang udah ngikutin vlog keseharian Naila bersama Pak Dekan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita selalu dilimpahkan keberkahan dan kebaikan. Cukup sekian Naila ucapkan, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.